pertandingan antara tuan rumah Semen Padang FC menghadapi Persipura Jayapura. Genangan air semakin luas di lapangan stadion ini, namun tidak menyurutkan semangat dari anak-anak si Kabau Mira di hadapan pendukung sendiri di partai pembuka Jarum Indonesia Super League. Tibo atau Titus Bonai dan inilah dia Boas Salosa yang musim lalu mencetak 17 gol dan kali ini sudah mencetak 1 gol. Edward Junior Wilson, kembali Edward Junior. Oh, kita lihat lagi-lagi bagaimana sebuah kesempatan Edward Junior Wilson. Begitu mudah sekali ya bisa masuk melesat ke kotak penalti Persipura tanpa ada pengawalan. Sebuah surprise saya kira, namun tampaknya ia memaksakan diri sementara di sana Hamka sudah siap. Dan juga kita lihat Sakti Iya, Onsinaga betul Yopi. dalam posisi yang tidak terkawal, Bung. Andai saja tadi Edward mau berbagi dengan Saktiawan, mungkin bisa berbeda hasilnya. Esteban Vizcarra, Esteban Gabriel Vizcarra, pemain asal Argentina. Kembali Edward Wilson. Ya, dengan kondisi lapangan yang seperti ini, Yopi, sedikit pun peluang bisa menjadi gol karena lini pertahanan menjadi sulit untuk mengontrol tekanan-tekanan dari lawan. Pelanggaran Manuel Wanggai. Iya. Chung Hyung berada di kotak penalti Persipura Jayapura. Kalau saja oleh Emmanuel Wanggai. David Pakbe, Eli Aibo yang dituju. Eli Aibo masuk ke kotak 16. Oh, dihalau tadi oleh Tibo. Eli Aibo dan juga Ortisan Salosa. Ya, hampir saja Eli Aiboy mendapatkan space untuk mengirimkan umpan tarik. Tendangan pojok sudah dilakukan. Hampir saja David Pakbe mendapatkan kesempatan. Hampir saja miskomunikasi, Bung, antara Bio dan juga Ferdi. Dan saya perhatikan beberapa kali penjaga gawang Ferdiansa agak sedikit panik jika terjadi bola-bola scrimmage seperti ini. Ya. Kembali Eli Aboy, buang saja oleh Emmanuel Wanggai. Kita nantikan tampaknya ada pemain yang mengalami cedera, tampaknya Emmanuel Wanggai. Saat dia melakukan sepakan, ancang-ancangnya dan agak serius Yopi. Kita dalam tayangan ulang. Oh, tampaknya menginjak lubang sehingga engkel kaki kirinya. Ya. Terlihat, Bung. Iya, Engkel kaki kanannya kaki kanan ya, betul Yopi. cukup parah. Kerugian tersendiri untuk tubuh Persipura. Dan memang harus ditarik keluar Emmanuel Wanggai, mengingat peran dan kontribusinya di lapangan tengah bersama Gerald Pangkali. Betul Yopi, sangat sentral sekali. Benar sekali. Begitu mudahnya mengacak-ngacak pertahanan dari Semen Padang. Bali Tibo. Oh, pelanggaran David Pakbe. Sedikit emosional. Boas Salosa yang harus menahan emosi, mengingat kapten kesebelasan. Kalau musim lalu masih ada Kakak Edu. Betul. Pada musim ini dipercayakan Boas Salosa. Ya, sebagai kapten termuda memang Boas dituntut untuk lebih bijaksana, tidak mudah terpancing emosi. Ortisan kirimkan bola kepada Boas. Rahmat Rifai, Boas Salosa.
terlalu sportif. Boa Salosa. David Pagbe. Esteban Vizcara. Pemain yang musim lalu di Pelita Jaya. Mengoleksi 6 gol bersama Pelita Jaya. Di 30 pertandingan 2.482 menit dilakoni oleh Esteban. Saktiawan kali ini. Masih Saktiawan. Sangat licin lapangan. Sulit untuk menguasai bola lebih lama. Dan Luis, pelanggaran Edward Wilson. Yan Luis Cabez. Kembali Yan Luis. Baik sekali. Rahmat. 1-2 maksudnya dengan Boa Salosa, Rahmat Rifai tadi. Tidak jalan Yopi dengan ground yang sangat becek seperti ini. Kembali Esteban. Junior Wilson. Tahan di kaki Bio. Masih Junior Wilson. Kembali Junior Wilson maksudnya kepada Saktiawan Sinaga. Rahmat Rifai, mantan pemain Persitara Jakarta Utara dengan 20 gol saat memperkuat Persitara. Dan pada musim lalu memperkuat Sriwijaya FC. Sebuah sapuan yang tidak sempurna tadi dari Gareth Pangkali. Kembali Edward Esteban. Baik sekali. Safrudin, kirimkan saja maksudnya kepada Saktiawan Sinaga. Sebuah percobaan dalam kotak penalti. Bukan handball. Betul. David Pagbe. Ali Boy. Bertarung dengan Ortisan. Iya, kalau ketat dengan Ortisan Solosa. Dan Hamka Hamzah tampak agak panik menghalau bola jauh keluar. Dan semangat betul, supporter makin menggebu-gebu kembali. Tetap bersemangat Khmers dan juga persatuan supporter dari Sikabo Mira yang selalu memberikan semangat tersendiri untuk anak-anak Semen Padang. Masih berduel. Andri Mofu. Kera Pangkali. Edward Junior Wilson. Halau saja tadi. Ya, dan untuk pertandingan yang lainnya, Persijap untuk sementara tertinggal 0-1 atas PSM Makassar. Fenry Mofu. Masih Fenry Mofu. Percobaan dari luar kotak penalti. Terlalu terburu-buru Fenry Mofu. Kalau melihat masih ada Eli Aiboy di sisi kanan. Saya kira memang ada pilihan dari Fenry Mofu antara membagi bola ke Eli atau melakukan shooting. Dengan kondisi lapangan yang sulit untuk bisa diprediksi seperti ini, memang pilihan spekulasi menjadi sangat mungkin dilakukan. Dengan harapan bola akan bergerak liar dan sulit untuk diantisipasi oleh penjaga gawang. Kurang cermat. Tendangan gawang tadi. Hengki Ardiles. Lihat boy.
Masih baik sekali Kabes tampaknya. Tidak offside. Tidak offside, Rahmat Rahmat Rifai. Rifai. Oh, Samsidar keluar dari sarangnya. Sangat berbahaya. Boas Salosa. Titus Bonai. Gerald Pangkali masih dapat diselamatkan oleh Park Chu Hyung. Sangat berbahaya. Samsidar tadi dan Serangan counter balik. attack. Edward Junior Wilson. Masih Edward. Mencoba ke atas. Oh. Baik sekali sebuah percobaan. Kerjasama antara Ya. Saktiawan Sinaga dan juga Edward Junior Wilson dari luar kotak penalti. Kita lihat bagaimana dalam situasi yang sangat sulit memang untuk melakukan pergerakan di tengah lapangan, kondisi yang begitu licin, namun sebuah syuting yang juga hampir saja bisa mengoyak gawang Persipura, dilesakan ataupun nggak dilepaskan tadi oleh Wilson Junior. Hari yang sangat berat bagi kedua kesebelasan, baik Semen Padang maupun juga Persipura Jayapura, melewati kondisi lapangan yang sangat tidak ideal memang. Ya. Ada sedikit dialog. Lihat kondisi lapangan yang Tidak memungkinkan. tidak memang. memungkinkan, bisa dikatakan sangat parah, Ibu. Betul. Dan tadi kita dengar bagaimana percakapan Boas dengan wasit Oki, mengatakan bahwa lapangan sudah tidak bisa lagi dimainkan karena genangan yang begitu banyak sekali. Kondisi ini juga bisa memacu ataupun juga membuat pemain mengalami cedera Yopi. Iya. Karena mereka tidak bisa mengontrol situasi yang terjadi di lapangan. Salah satunya hampir saja tadi kita lihat Immanuel Wanggai. Salah pijakan kakinya, Bu, saat menyapu bola. Bio Paulin. David Pakbe. Oh. Lagi-lagi sangat sulit. Boas Salosa. Oh. Baik sekali sebuah syuting spekulasi dari Boas tadi, hampir saja masih untung diselamatkan oleh Mister Gawang sehingga terhindarlah Semen Padang dari kebobolan. Tendangan yang sangat Iya, keras. betul. Dan ya, inilah dia Boas Salosa yang hampir saja mencetak gol kedua di pertandingan kali ini dan kartu kuning kedua di pertandingan kali ini. Yang Luis Kabes dengan sengaja menghentikan laju gerak dari Esteban Gabriel Vizcara. Dan kita lihat Boas dari sudut yang jauh berlari-lari Iya. untuk meminta penjelasan kepada wasit. Tugas baru yang tidak mudah bagi seorang Boas, di samping diserahkan mandat sebagai goal getter tapi juga menjadi komandan bagi teman-temannya di lapangan. Kalau kita mendengar dari media memang sangat sulit, Bung, untuk mendapatkan peran baru tersebut dengan Iya. meeting oleh beberapa lembaga adat di Papua untuk menentukan Boas Salosa berhak menjadi kapten kesebelasan. Nah, dia kepercayaan dari masyarakat Papua kepada Boas Salosa. Ya, inilah bagaimana proses syuting Boas yang membentur Mistar Oh. dari Samsidar dan bola memantul keluar jauh. Sayangnya tidak ada pemain yang dekat untuk melakukan rebound tadi. Sangat berbahaya memang kita Au. lihat, sangat berbahaya. Ya. Fendri Mofu, kartu kuning ketiga tampaknya Yopi di pertandingan kali ini. Dua diterima oleh pemain Persipura. Yang Luis Kabes dan juga Bio Paulin, dan kali ini Fendri Mofu dari Semen Padang. Pemain yang musim lalu di Persiwa Wamena.
lihat bagaimana seorang Hanoman dengan tampilan yang baru dan proses replay benturan tadi antara Wendry Movu dan juga Gerard Pangkali. Setiawan tempel ketat kali ini oleh Hamka Hamzah. Wang Dai dan Luis atau Rahmat Rifai dan Luis Kabes. Dua pemain lawan. Tampaknya balasan dari Esteban terhadap Ian Luis Cabez. Ya, situasi-situasi seperti ini yang mengundang bahaya bagi kubu lawan karena apapun bisa terjadi dari bola-bola set piece. Ya, kita saksikan Justinus Pai disiapkan oleh pelatih Jackson F. Tiago untuk menggantikan Titus Bonai di menit ke-62 ini. Ya, Tinus Pai ini termasuk pemain yang cukup banyak bertanding di musim lalu. 32 pertandingan kalau tidak salah. 33 pertandingan 33, dengan 2.136 menit dilakoni dengan 6 gol di Liga Indonesia dan 2 gol di Piala Indonesia dicetak oleh Justinus Pai, pemain berusia 27 tahun. Ya, sebuah kontribusi yang cukup baik untuk seorang Justinus Pai, pemain yang belum lama mengorbit di Indonesia Super League. Poci sedikit emosional, Poci yang saat ini berpasangan dengan Buas Salosa. Ya. Diplot menggantikan peran Alberto Gonçalves. Betul, namun sejauh ini belum memperlihatkan permainan terbaiknya. Masih mencari bentuk tampaknya Rahmat Rifai. Ya, tidak bisa berlama-lama memang dengan kondisi lapangan yang seperti ini untuk memainkan bola. Sepanjang pertandingan ini hujan selalu deras mengguyur dan ya Saktiawan Sinaga buang saja tadi. Gerald Pangkali terhenti bola, maksudnya kepada Tinus Pai. Syafruddin, Eli Aiboy, ya kembali Ortisan Solosa. Eli Aiboy berikan pada Edward Wilson Jr. Oh, sangat sulit. Ya, menyerah tampaknya Edward. Poci berikan jauh kepada Tinus Pai. Kita saksikan beberapa pemain asal Sapu Bersibung. Ya, offside Rahmat Rifai. Memang sebelum ataupun beberapa bulan sebelum dimulainya Liga Super ini ataupun Indonesia Super League, stadion ini sempat disebut-sebut tidak memenuhi standar kelayakan dan Semen Padang sempat berencana untuk bermain home di Gelora Sriwijaya, Palembang. Mungkin karena kondisi yang seperti ini, Yopi. Iya. Karena ground yang tidak ideal memang membuat verifikasi dari PT Liga sempat menyatakan bahwa stadion ini tidak layak untuk dimainkan. Dan semakin berat tentu saja bagi pertandingan yang kedua antara PSPS dan Persija Jakarta. Dan kita saksikan Dedi Hartono diplot menggantikan Eli Aiboy, pemain yang musim lalu
mencetak 1 gol. Dedi Hartono berusia 23 tahun. Apakah keputusan wasit dan tentunya juga berkonsolidasi dengan 2 kapten kesebelasan mengubah keputusannya yang sempat tadi terhenti untuk berkonsultasi apakah melanjutkan pertandingan mengingat hujan deras sepanjang pertandingan, Bung. Tidak berhenti sedikit pun. Ya, dan semakin banyak genangan air di lapangan dan Hengki Ardiles dipercaya menjadi deputi kapten menggantikan Eli Aiboy. Kita lihat bagaimana ekspresi Jackson yang tampak tidak tenang. Karena strategi apapun yang dilakukan oleh kedua pelatih dengan kondisi lapangan yang seperti ini sulit Yopi untuk bisa dijalankan dengan baik. Henry Mofu. Oh. Ya, saling tarik kita lihat. Dua pemain yang sudah mendapatkan kartu kuning. Iya. Tentunya harus berhati-hati. Betul, Yopi. Karena bisa memancing wasit Oki memberikan kartu kuning yang kedua alias kartu merah. Dan adalah langkah bijak bagi kedua kesebelasan, kedua pemain untuk berhati-hati karena kondisi lapangan yang seperti ini. Ya, Betul Sepak Bola, ini merupakan pertandingan lanjutan antara Semen Padang menghadapi Persipura Jayapura dan kita sudah memasuki menit ke-73, skor sementara masih 1-1. Di mana pertandingan ini tadi sempat tertunda karena memang hujan yang mengguyur Kota Padang tidak terhenti sejak siang tadi dan mengakibatkan beberapa genangan terjadi di lapangan dan membuat pengawas pertandingan akhirnya memberhentikan pertandingan dan melalui proses 2 kali 30 menit sesuai dengan rules yang berlaku dalam pertandingan sepak bola. Nyata pertandingan bisa dilanjutkan kembali walaupun kondisinya saat ini memang agak sedikit sulit untuk bisa mengontrol bola melalui permainan bola-bola datar. Betul sekali. Dan kita lihat juga masih banyak air yang tergenang di lapangan dan memang ini rentan sekali membuat pemain bisa gampang untuk cedera. Dan kita lihat bagaimana sosok Bio Pauline yang begitu besar pun juga terjatuh dan sedikit mengalami masalah. Ya, wasit Oki Dwi Putra tampaknya meminta tim medis untuk memberikan bantuan kepada Bio Pauline. Kita saksikan bagaimana Pierre Bio Pauline, pemain yang tak tergantikan di barisan pertahanan dari Persipura Jayapura, tampaknya sudah memberi isyarat untuk minta diganti. Ya, memang dengan kondisi lapangan seperti ini kita tidak akan mungkin bisa melihat bagaimana strategi permainan yang baik karena kita tahu bahwa dengan kondisi seperti ini pemain-pemain bermain secara sporadis sangat sulit untuk mengembangkan teknik apalagi. Ya, sebentar juga di kejauhan kita saksikan bahwa hujan masih terus mengguyur lapangan dari Stadion Haji Agus Salim di Kota Padang. Dan buat Anda yang baru saja menyaksikan jalannya pertandingan ini, di mana Semen Padang tadi berhasil unggul terlebih dahulu di babak pertama lewat gol yang diciptakan oleh Edward Wilson Jr. yang merupakan top skor dari divisi utama musim lalu dengan 20 gol. Dan langsung dibalas oleh Persipura Jayapura melalui kapten kesebelasan anyarnya yang juga menjadi top skor bagi Persipura Jayapura musim lalu yaitu Boas Salosa juga pada babak pertama. Saksikan bagaimana penyerangan yang coba dilakukan oleh para pemain dari tim Semen Padang. Ya, memang dengan kondisi seperti itu dan kita lihat bagaimana juga banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dan ini menyebabkan begitu sulitnya memang pemain-pemain untuk mengembangkan permainan. Ya, Steffi Bonsaviat ternyata yang dimasukkan menggantikan Pierre Bio Pauline. Dalam bebas kali ini bagi Semen Padang. Ini Hugo Ferdiansyah yang menggantikan peran dari Jendri Pitoy di Momistar karena Jendri Pitoy telah hengkang ke Perseman Manokwari. Ya, betul sekali. Kita tahu bahwa Ferdiansyah pemain yang masih muda dan juga menanggung beban yang sangat berat menggantikan seorang senior, Jendri Pitoy, dan saya pikir juga jam terbang akan bermanfaat bagi dirinya nanti. Yu Kyun Koo, pemain lapang tengah dari Semen Padang asal Korea. Sebuah tendangan cukup keras kali ini. Kita
saksikan bagaimana Yu Hyun Koo. Ya tentunya dengan kondisi lapangan seperti ini, bola-bola set piece atau bola mati ini memang sangat memungkinkan untuk mencetak gol, untuk membuka peluang. Kita lihat apabila memang bermain dari set play memang sangat sulit, apabila juga mereka menggunakan bola-bola bawah atau bola-bola dribble, ini sangat sulit karena selalu bola terhenti oleh air. Esteban Vizcarra. Wow. Kembali tekanan berikutnya. Oh, ya keras sekali kita lihat benturan-benturan. Bagaimana tadi Fenry Mofu. Masih Fenry Mofu. Berusaha melewati Stevie Bonsapia. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja tampaknya bagi tim Persipura Jayapura. Kita saksikan bagaimana pendukung dari tim Semen Padang yang memang mendapatkan sebuah tontonan kembali pertandingan di kasta tertinggi dalam sepak bola Indonesia setelah Semen Padang berhasil promosi musim lalu dengan menempati peringkat 3 di divisi utama Indonesia. Edward Wilson Junior tadi, sebuah bicycle kick tadi yang dilakukan oleh Hamka Hamzah. Ya, hampir saja tindakan dari Hamka memberikan kesempatan kepada Junior untuk melakukan eksekusi, namun masih beruntung tendangan masih bisa diblok. Ya, kembali. Inilah di andalan dari tim Semen Padang Yu Hyun Koo untuk bola-bola mati dan David Pakbe juga maju. Kesempatan kali ini Ferdiansyah berhasil tadi mentip bola. Ya, Esteban Vizcarra berusaha mengejar bola. Ya, perebutan bola tadi antara Esteban Vizcarra dengan Rahmat Rifai. Ya, kita saksikan bagaimana Rahmat Rifai. Oh, yang lama naik sedikit di wajah tangan dari Esteban, walaupun memang terlihat tidak terlalu disengaja. Ya, handball nampaknya. Boas Solosa yang menjadi pencetak gol perdana bagi Persipura Jayapura di musim ini, yaitu musim 2010-2011, dan ini merupakan musim yang ketiga bagi Jarum Indonesia Super League. Dan ini merupakan salah seorang pemain pilar dari tim Semen Padang di era Galatama dan juga ketika era Liga Indonesia awal. Neil Maizar yang menjadi pelatih, walaupun didampingi oleh salah satu legenda lainnya yaitu Suatman Iman di posisi direktur teknik. Ya, memang udah saatnya kita lihat bagaimana juga pelatih-pelatih muda harus diberi kesempatan juga untuk memberikan atau menunjukkan kemampuannya. Dan tentunya kita tahu bahwa selama ini juga Semen Padang memang lebih mengidolakan seorang Suatman Imam sebagai pelatih yang begitu banyak mengangkat nama Semen Padang di kancah persepak bola nasional. Ya, sebentar ini juga buat Anda mitra sepak bola, kembali kami informasikan bahwa pertandingan antara PSPS Pekanbaru menghadapi Persija Jakarta juga akan berlangsung di stadion yang sama atau juga di lapangan yang sama, di Stadion Haji Agus Salim Kota Padang ini akan dilakukan atau juga dilaksanakan setelah pertandingan ini. Kita saksikan bagaimana kondisi yang sangat sulit. Ya, kita belum lihat apakah AW1 akan menganggap bola telah meninggalkan lapangan permainan. Saksikan Ferdiansyah, musim lalu hanya menjadi pelapis bagi seorang Yendri Pitoy dan di musim ini langsung menjadi starter setelah penjaga gawang dari Korea yang menjadi andalan tim Persipura Jayapura musim ini belum bisa tampil. Lukas Mandoen masuk menggantikan Rahmat Rifai. Memang begitu banyak nama-nama muda dari Persipura yang kita lihat bahwa mereka juga masih minim sekali pengalaman, namun pemain dari usia 21 Persipura ini memang sangat pantas diberikan kesempatan juga untuk bermain di kompetisi sekelas ISL, paling tidak untuk melakukan regenerasi tentunya. Yu Hyun Koo. Oki Dwi Putra yang merupakan wasit terbaik Jarum Indonesia Super League musim lalu. Dipercaya untuk memimpin jalan pertandingan di malam hari ini.
Kembali Esteban Vizcarra. Pindah dari Pelita Jaya Karawang FC ke Semen Padang musim ini setelah sempat juga mengikuti seleksi di Persib Bandung. Kembali ke dalam. Saksikan bagaimana Sajojo Ortizan Salosa. Ya, cukup menarik ya, kita lihat bagaimana sosok dari Ortizan yang begitu senior juga di Persipura, dan justru malah bahkan kepada Buaslah ban kapten diberikan, adik dari Ortizan sendiri. Ya, dan yang seperti kita ketahui bahwa Persipura Jayapura memang di musim ini tidak lagi diperkuat oleh sang maestro atau juga seorang legenda hidup bagi persepak bolaan Jayapura atau juga Papua, yaitu Edward Ifak Dalam yang musim ini tidak lagi memperkuat tim dan membela Persidafon Solo. Ya, memang pada akhirnya juga saat-saat memang yang memang tidak begitu diharapkan oleh seorang Edward Ifak Dalam yang sudah termakan usia, dia harus menggusur dari skuad Persipura, namun memang ini harus dilakukan. Walaupun juga memang kita tahu Edward Ifak Dalam memberikan kontribusi yang sangat besar bagi Persipura. Hampir kurang lebih sekitar 16 tahun, Edward Ifak Dalam menjadi kekuatan dari Persipura Jayapura dengan berhasil membawa Persipura Jayapura menjadi juara musim 2008-2009. Ian Luis Cabes kali ini. Saksikan bagaimana Ian Luis Cabes berusaha untuk melewati Safrudin. Semakin deras hujan. Kita saksikan bagaimana kali ini adalah Boas Salosa dan Ian Luis Cabes kirim ke dalam kotak penalti. Wow, Stevie Bonsavia tampaknya ragu-ragu dia untuk memberikan umpan atau melakukan sebuah tendaan langsung. Yang sedikit sulit, Rendra, kita lihat bagaimana juga pemain-pemain ingin melakukan tendangan secara baik, namun pada saat bola berada di dalam air, genangan air, inilah yang sangat menyulitkan mereka untuk melakukan tendangan yang baik. Yu Hyun Koo, kembali Stevie Bonsavia. Sakti Sitaga berikan bola kepada Edward Wilson Jr. Masih Edward Wilson Jr. Kekuatan fisik tampaknya menjadi kunci dari para pemain untuk bisa tampil maksimal di sebuah partai yang begitu berat dalam laga malam hari ini. Bagaimana juga air masih cukup banyak tergenang dan memang sulit sekali dua tim mengembang permainannya. Hengki Ardiles. Edward Wilson Jr. kali ini berikan bola kepada Sakti Sinaga, tidak offside. Wow, masih Sakti Sinaga kali ini dengan gawang sudah kosong dan masih melebar dari gawang Ferdiansyah. Iya, kita lihat memang Sakti punya kesempatan melakukan eksekusi, namun sebenarnya kita lihat bagaimana juga ada pemain dari lini kedua yang datang untuk meminta umpan yang diberikan oleh Sakti, namun Sakti memilih melakukan tendangan langsung. Kita lihat masih menyamping dari gawang Ferdi. Saksikan bagaimana Del Maizar yang musim lalu menjadi asisten pelatih dari Arcan Yuri naik pangkat dia musim ini menjadi head coach dari Semen Padang yang memang menjadi kekuatan di era Galatama di tahun 80-an. Kembali Victor Igbonevo bersama dengan Pierre Bio Paulin menjadi pemain asing yang terus dipertahankan oleh pelatih Jackson F. Tiago. Musim kedua bagi Jeko, menukangi mutiara hitam Persipura Jayapura. Ya, sebelum liga ini berputar, kita juga mendengar bahwa terbersit bahwa sepertinya Jackson tidak akan lagi melatih Persipura karena memang permasalahan pembicaraan nilai kontrak yang tidak menemui kesepakatan. Namun akhirnya dia kembali memutuskan untuk menukangi Persipura.
Manuel Banggai. Ya, inilah dia pasti sebuah pelanggaran-pelanggaran seperti ini akan sering terjadi dalam partai becek seperti ini. Iya, sangat keras dari bagaimana Hyunko melakukan tackling dengan 2 kaki langsung menuju ke ini sangat berbahaya, Rendra. Tentunya tepat sekali keputusan dari Oki memberikan pelanggaran. Bahkan saya pikir ini juga sangat pantas memberikan kartu kuning. Safrudin kembali memberikan umpan panjang kepada Saktiawan Sinaga dan ada Victor Igbonevo, masih cukup cekatan. Victor Igbonevo, pemain asal Nigeria. Ya, kita saksikan kali ini pergerakan yang dilakukan Hamka Hamzah. Langsung saja membuang bola dan datang kali ini Hengki Ardiles. Umpan ke dalam kotak penalti, sebuah umpan yang dilepaskan tadi oleh Fendry Mofu. Kembali Safrudin, lebar ke dalam bagi Semen Padang. Esteban Vizcarra. Kembali lagi kita lihat Safrudin, bola meninggalkan lapangan permainan. Rebutan tadi dengan Edward Wilson Jr. Hamka Hamzah. Manuel Wanggai. Tidak ada Lucas Bandowen, salah seorang mutiara muda. Dan Hengki Ardiles mungkin tak tergantikan perannya di Semen Padang. Kembali Hamka Hamzah. Dan juga mitra bola, kita sudah memasuki menit ke-86 di waktu normal pertandingan babak kedua antara Semen Padang FC menghadapi Persipura Jayapura dalam laga perdana bagi kedua tim di Jarum Indonesia Super League musim ini. Prestasi yang berbeda Syamsidar. Jauh sekali Syamsidar keluar dari gawangnya. Ortizan Salosa. Ian Luis Cabez. Masuk kepada Lucas Mandowen tadi. Edward Wilson Jr. Masih Semen Padang. Bicara Pangkali. Berebut dia dengan Yu Kyun-ko. Kembali Hengki Ardiles pada Edward Wilson Jr. Fendry Mofu, Hamka Hamzah, jebaku dia, untuk bangun mengamankan daerah pertahanannya. Kembali, Ferdiansyah. Belum meninggalkan lapangan permainan, masih Hengki Ardiles. Kali ini Gerald Pangkali. Stevie Bonsavia. Ya, perebutan bola. Pelanggaran tampaknya dilakukan tadi oleh Boas Salosa. Kembali Yu Kyun-ko. Ya, kita lihat bagaimana peran dari Hyunko sangat dominan sekali di tengah. Dan waktu 2 menit. Tambahan waktu di babak kedua. Semen Padang menghadapi Persipura Jayapura di Stadion Haji Agus Salim Kota Padang. Yu Kyun-ko langsung berikan bola ke dalam kotak penalti. Kembali masih ada Victor Igbonevo.
Sangat sulit kita saksikan mengontrol bola. Tino Spai. Kembali Victor Bonevo menghalau bola. Masih ada Steffi Bonsavia, Emmanuel Wanggai, pelanggaran. David Pakbe juga masih menjadi kekuatan musim lalu bersama dengan Edward Wilson Jr. Saksikan Jackson F. Thiago. Emmanuel Wanggai masih terduduk. Hari yang berat bagi seorang breaker seperti Emmanuel Wanggai malam hari ini. Ya, dengan hilangnya sosok Edward Ifakdalam di tengah, maka Wanggai lah kini yang berperan untuk menggantikan sosok dari Ifakdalam. Dan tentunya juga kita tahu kemampuan dari seorang pemain ini, walaupun mungkin dia hanya seorang pemutus serangan dan kurang begitu sebaik dari Ifakdalam untuk memberikan kontribusi atau passing terukur kepada rekan-rekan lainnya. Wow. Langsung ditutup tadi oleh Park Chung Yung. Saksikan bagaimana Park Chung Yung masih terjatuh. Sebuah tendangan yang dilepas oleh Lukas Mandoen. Ya, wasit Oki Dwi Putra akhirnya meniupkan peluitnya dan pertandingan antara Semen Padang menghadapi Persipura Jayapura berakhir dengan skor 1-1. Di mana gol dari Semen Padang dicetak oleh Edward Wilson Jr. dan gol dari Persipura Jayapura dicetak oleh Boas Salosa. Dan jangan kemana-mana mitra sepak bola, kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini.